Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Wijayani. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang. Saat ini saya bertugas di SMP Semen Padang. Dalam hal ini saya memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses pembelajaran menjadi relevan, mendalam, dan menyenangkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri, Bapak Nadiem Makarim, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Mari bergerak serentak, memimpin pemulihan dan wujud merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في أول القلم نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini, sore hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di ruangan guru untuk mendengarkan dan melihat persentase yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Kak Rati Wijayani SPD, yaitu temanya yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Nanti akan disampaikan oleh Bu Rati Wijayani bagaimana penerapan budaya positif di sekolah itu bagaimana bentuk aksi nyatanya dalam modul 1.4. Baiklah, langsung saja kita berikan penampilan calon guru penggerak kita, Bu Rati. Semoga nantinya kita bisa menyusul pula untuk menjadi guru penggerak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bu Rati Wijayani SPD kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari guru penggerak untuk kegiatan ini sudah diberikan kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil kita. Tak lupa terlebih dahulu kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di ruang majelis guru ini. Dan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat merasakan siang ini, sore ini dengan hari yang cerah. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil serta Bapak Ibu karyawan yang merawati SMP Semen Padang yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan saya ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan, dan ini boleh dikatakan seperti bisa berdiskusi nantinya, untuk kegiatan yaitu aksi nyata modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini pada kegiatan ini untuk budaya positif itu sendiri adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motif perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ada guru mengontrol murid, terus semua penguatan positif efektif yang bermanfaat, kritik dan pembuat rasa bersalah yang mampu menguatkan karakter murid atau karakter siswa. Terus bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Nah, ini Bapak Ibu, ini realisasinya. Ya, ini mengubah paradigma stimulus. Ya, respon pendekatan siswa. Nah, teori kontrolnya yang realitas kehidupan, kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, itu yang selanjutnya. Silakan. Nah, ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kedasaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi termasuk intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Maksudnya di sini, murid kita sekarang, siswa kita sekarang itu pada proses perubahan yang dilakukan paradigma sekarang itu tidak boleh kita memberikan yang namanya reward atau penghargaan, dan tidak boleh kita sifatnya itu sebagai penghukum. Nah, jadi sebagai guru kita tidak boleh menghukum siswa, tidak boleh memberikan reward. Nah, itu ada plus dan minusnya nanti Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu dari yang pertama profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pada nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas kerja, sama tanggung jawab, percaya diri, dan komitmen. Nah, dalam keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik di dalam diri. Nah, itu udah bisa dilihatnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia itu dapat terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama ada bertahan hidup. Seperti harus makan, pakaian, tempat tinggal agar kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, adanya kasih sayang. Kasih sayang itu bisa seperti rasa diterima, misalnya di kelas siswa ini merasa diterima oleh teman-temannya, atau merasa dipedulikan oleh gurunya gitu. Terus ada berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini adalah ada penjabarannya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal baru, dan mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan itu ada bermain, humoris, antusias, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu kita memberikan motivasi ekstrinsik. Nah, sama juga begitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Yang tadi di atas motivasi ekstrinsik. Nah, ini dia tadi yang dibicarakan Bapak Ibu. Yang kita lakukan kepada siswa kita, pada murid kita, mungkin ini masih kita lakukan. Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu bisa tidak terencana atau tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Itu yang dinamakan hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya satu arah. Misal guru menghukum siswa, berarti itu hanya sifatnya satu arah dari guru ke siswa, dan siswa mau tidak mau dia harus mengikuti karena dia hanya satu arah tadi. Makanya hukuman itu tidak boleh lagi sebenarnya kita lakukan pada pembelajaran kita. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu adalah apa yang dia terima setelah dia melakukan kesalahan. Yang pertama itu seperti konsekuensi itu terencana atau disepakati. Atau yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi konsekuensi ini bisa kita lakukan secara terencana atau kita sepakati dengan siswa. Bisa kita menanyakan, jadi kalau kamu mempunyai kesalahan seperti ini, konsekuensinya apa yang akan kamu terima, gitu. Terus bisa kita membuat murid itu merasa bersalah atas tingkah laku yang dia lakukan, gitu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, jadi dia tidak merasa tidak nyaman dengan kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga, restitusi. Yang restitusi ini prosesnya pelaksanaannya seperti proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya. Nah, ini restitusi ini. Sebenarnya restitusi ini langkah-langkahnya sudah kita lakukan. Mungkin mulai kita dari menjadi guru sampai sekarang kita sudah melakukan. Nanti kita akan lihat tahapannya restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang dibuat tadi. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaik sekali yang harusnya sebaiknya kita lakukan adalah sebagai manajer. Yang pertama sekali. Namun kalau misalnya permasalahannya itu bisa kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai teman, juga bisa begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menanggapi sebuah masalah dari siswa itu, bagaimana kita memilih apakah kita akan menjadi manajer, atau kita akan menjadi teman, atau kita akan menjadi pembuat merasa bersalah, gitu. Nah, ini ada posisi video bagaimana contoh posisi kontrol yang dijabarkan tadi. Mari kita lihat bersama-sama. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab
Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nan, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nan, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah mengantarkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nan, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan
lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu dari 5 kontrol kita sebagai guru kepada siswa. Dari 5 kontrol tadi kira-kira mana yang sebaiknya kita lakukan? Bapak Ibu, mana yang sebaiknya? Posisi mana kita sebaiknya? Ya, posisi manajer. Karena kalau posisi penghukum, kita hanya taunya menghukum saja. Dia tidak mendengarkan apa alasan sebenarnya dia itu terlambat gitu. Baik juga sebagai posisi teman juga kurang bagus. Kenapa? Kalau posisi manajer kita akan menanyakan sedetailnya dan ini apa konsekuensinya datang dari siswa itu sendiri, bukan kita yang memberikan konsekuensinya. Jadi kalau kamu terlambat seperti apa yang akan kamu terima. Jadi dan jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah itu juga dari siswa itu sendiri, bukan dari gurunya. Nah, sebaiknya memang posisi kontrol yang dipakai adalah posisi manajer. Nah, untuk selanjutnya, keyakinan kelas itu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, begitu. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah merujuk pada aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh guru atau sekolah untuk mengatur perilaku dan interaksi di dalam kelas dan bersifat satu arah. Nah, maka dari itu tidak boleh lagi atau tidak mengindahkan lagi tidak bagus ya Bapak Ibu, tidak cocok lagi dengan kurikulum kita, yaitu kalau ada peraturan yang namanya peraturan dan diganti dengan namanya keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas itu adalah mengacu pada gagasan atau prinsip-prinsip dasar yang diyakini oleh sekelompok siswa atau individu di dalam kelas dan disepakati bersama. Nah, perbedaannya kalau peraturan itu datangnya dari guru atau pihak sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama-sama. Misal, ini Ananda, kira-kira apa nih yang nggak boleh di kelas ini kita lakukan? Begitu. Nah, kira-kira apa? Nah, nanti siswa kita, murid-murid kita yang memberikan pendapatnya, Bu tidak boleh makan, Bu tidak boleh keluar, Bu atributnya harus lengkap. Nah, jadi datangnya dari siswa dan kita sepakati bersama. Nah, selanjutnya, ini adalah salah satu contoh video keyakinan kelas yang sudah saya buat. Mungkin ini akan pada keyakinan kelas ini ada 5 tahapan. Ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan, kita terapkan di kelas. Sebelum kita belajar, kita buat dulu keyakinan kelas pada siswa. Jelaskan dulu.
Nah, ini kita berikan siswa kita sticky note itu gunanya untuk biar dia membuat peraturan apa yang tidak boleh dilanggar di kelas gitu. Itu tahapan 1. Setelah itu baca, dirangkum lalu dibuatlah kalimat positif. Apa kalimat positif dari yang mereka buat? Aturan yang mereka langgar tadi, kalimat positifnya apa? Lalu tahapan kedua. Tahapan ketiga, nah itu tadi kegiatannya. Tahapan ketiga, kita mencari nilai kebajikan. Nilai kebajikan dari peraturan yang dibuat oleh siswa tadi. Lalu baru dibuat tabel T. Tabel T itu gunanya memisahkan aturan yang positif dan aturan yang negatif. Terus baru dibuat lagi tabel tugas guru dan tugas siswa, dan bukan tugas guru dan bukan tugas siswa. Nanti silakan, nanti akan saya upload di YouTube, boleh Bapak Ibu lihat. Lanjut aja. Lanjut, kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Nah, tiga tahapan segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini sebenarnya contoh yang pada manajer tadi, posisi kontrol manajer sudah melewati ini, menstabilkan identitas. Ditanya dulu, kamu kenapa terlambat? Apa alasan kamu terlambat? Nah, begitu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan dan membuat salah, kita harus memberikan dulu kepercayaan siswa itu bahwasanya yang dia lakukan itu sebenarnya respon positif dulu yang kita berikan. Kita tidak harus kamu terlambat, tidak, tapi kita memberikan respon positif dulu pada siswa itu. Lanjut, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya seperti kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh lagi kepada murid untuk menjudge-nya atau kamu harus seperti ini, tidak. Jadi kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia datang dari diri dia sendiri permasalahannya untuk mencari jalan keluarnya. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi yang kita buat tadi, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Apa yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat? Nah, begitu. Selanjutnya, contoh penerapannya. Udah diupload di YouTube juga, silahkan dilihat juga Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapannya. Ketika Alifah menangis pada saat pelajaran Bu Sylvia, dikarenakan HP Alifah diambil oleh Bu Sylvia. Hal itu dilakukan oleh Bu Sylvia karena Alifah memainkan HP pada saat belajar dengannya. Nah, cara kita untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan cara kita menanyakan dulu, Alifah kenapa menangis di kelas? HP diambil atau apa gitu kan Bapak Ibu. Nanti dia masih menjawab. Nah, kira-kira dengan Alifah memainkan HP itu perbuatan yang benar apa yang salah? Jadi kita hanya mengumpan balik saja. Jadi semuanya datang dari si siswa dan dari si murid. Nah, Bapak Ibu, contoh budaya positif yang kita
sudah terapkan di sekolah ini, yaitu kita lihat videonya Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam. Nah, kita melakukan tadarus setiap pagi serta tahfiz juga. Melakukan atau melaksanakan upacara bendera, membuang sampah pada tempatnya, salah satu budaya positif. Jadi ketika saya mempresentasikan sekolah kita di depan PP dan di depan teman-teman seangkatan CGP, mereka menganggap, wah kenapa ya ada jam walas, mereka nggak menerapkan jam walas pada. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ketika kita guru bersama. Nah, ini sholat berjamaah. Dan yang terakhir, kita juga selalu memperingati hari-hari besar agama Islam. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk video terakhir ini itu sebagai penutup dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya buka untuk saran dan kritikannya dari Bapak Ibu, atau ada pertanyaan juga boleh dari Bapak Ibu. Kira-kira apa itu restitusi? Apakah restitusi itu bisa dilakukan di kelas, di sekolah? Apa keyakinan kelas itu bisa diterapkan? Nah, inilah kesempatan kita di semester 1 ini bisa menerapkan keyakinan kelas itu kepada siswa kita. Ya, silakan Bu Lila. Ya, terima kasih Bu Lila. Mungkin itu juga sama ketika kami mendengar apakah siswa boleh diberikan reward atau penghargaan, kami juga memberikan pendapat seperti itu. Jadi, kenapa siswa itu tidak boleh diberikan reward tadi? Kita kembali lagi ke posisi kontrol dan bagaimana seorang guru itu tidak boleh memberikan reward. Itu akan menjadi suatu yang Bu Lila, ketagihan. Jadi mereka oh saya mau mendapatkan reward nih, jadi saya harus seperti ini. Nah, itu akan membuat antara siswa satu dan siswa lainnya itu membuat akan seperti tidak tidak baik sosialis. Ada pendapatnya seperti itu Bu Lila. Jadi kalau di sini kita tidak boleh memberikan reward. Bahkan sudah dibilang juga seperti ini, reward itu kan tidak harus barang. Bisa memberikan tepuk tangan, tepuk tangan atau pujian, justru itu akan menjadi motivasi bagi siswa sebenarnya. Namun di sini reward itu tidak disarankan begitu. Ada alasan tentunya. Jadi tidak disarankan untuk diberikan reward. Atau mungkin seperti ini contohnya. Ada waktu kami sedang berdiskusi
sekolahnya memberikan reward seperti ini. Ada miss bukan miss sih, duta kebersihan, duta pustaka, duta literasi begitu ya Bu. Nah kami semua menarik ya dibuat di sekolah kita begitu. Namun setelah kita bahas ternyata tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat perbandingan antara siswa dan siswa lainnya begitu. Tapi setelah dibahas lagi, itu boleh dilakukan, tapi tidak disebutkan. Misal seperti ini, kita akan menjalani penilaian kita, tapi dalam sebulan ke depan. Kita nggak menyebutkan bahwasanya sekolah kita akan penilaian kita loh. Kita nggak menghitungnya seperti itu. Tapi ketika akhir bulan kita baru kita mengumumkan bahwasanya ada duta literasi. Nah, di mana diambilnya? Nilainya yang menilai siapa? Bisa guru, bisa teman sejawat, ya kan? Bisa dari diri dia sendiri begitu. Dengan seperti itu dapat jalan keluarnya, berarti seperti itu bisa dilakukan, cuma tidak langsung diumumkan. Jadi kalau diumumkan langsung itu bisa membuat bisa kecemburuan sosial, nah begitu. Jadi reward kurang disarankan pada ini itu tadi di sekolah kita. Terima kasih Bu Lila. Ya. Selama ini justru kita memberikan seperti itu ya. Ya, berarti untuk kedepannya mungkin dikurang-kurangi saja dulu sampai siswa kita mungkin terbiasa gitu. Dan kami pun mau dalam belajar, dalam pendidikan juga begitu, nggak menerima Bu Lila. Jadi kenapa kita memberikan reward? Berarti kan kita menghargai apa yang dia lakukan begitu. Jadi ketika kita belajar pendidikan di sini, nah itulah yang kita rasakan Bapak Ibu, ternyata pemberian reward atau penghargaan tidak boleh. Dan salah satu lagi yang mengejutkan itu adalah menghukum. Nah, menghukum itu kita tidak boleh seperti ini. Dia terlambat. Tapi hukumannya apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Itu sebenarnya tidak disarankan seperti itu. Dia dihukum, konsekuensinya sesuai dengan kesalahan dia sebenarnya begitu. Itu yang kami pelajari di guru penggerak. Jadi apa yang kesalahannya ya sesuai dengan itu yang kita hukum gitu, atau kita memberikan konsekuensinya. Kembali lagi kita ke segitiga restitusi tadi, kita harus menjalani dulu tahapan segitiga restitusi. Sebenarnya kita sudah melaksanakan itu dari dulu, mungkin semenjak kita menjadi guru kita sudah melaksanakan, cuma kita belum tahu apa itu segitiga restitusi. Baru sekarang muncul. Ya, Bu Lina Malisa. Mungkin efeknya ke sana sama, mungkin kita sudah lalui banyak juga seperti itu. Iya. Karena kita memberikan denda, berarti dia udah siapkan uang di rumahnya. Oh, saya terlambat ini, saya bawa uang langsung karena saya terlambat. Dan orangnya tidak akan berubah, dan siswanya tidak akan berubah begitu. Ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bu Lisa. Ya. Mungkin cukup untuk ada sarannya juga kepada Bu Berta sebagai alumni guru penggerak, silakan. Ya, terima kasih berarti saya jadi flashback lagi ke beberapa waktu yang lalu sebenarnya waktu di mana berkaitan dengan pemberian hukuman atau gitu. Di sini benar pemberian itu berkabaran kan memang sebaiknya jangan dikasihkan, karena memang seperti tadi akan ada rasa tebak pilih dikasih gitu ya kan. Biasanya anak-anak yang mempunyai intelijensi tinggi akan selalu mendapatkan
reward. Nah, di sini reward yang bisa kita berikan kepada anak bisa berupa pujian saja, kita kasih, wah hebat, selamat ya, benar sekali. Nah, seperti itulah sebaiknya reward yang bisa kita berikan sebagai untuk pembangkit semangatnya. Berupa itu saja sebaiknya kalau memang mau juga kita memberikan reward. Kalau berupa pujian itu tidak salah. Itulah salah satu cara yang bisa kita berikan untuk menambah semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas pendapat dan kritik dan sarannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada moderator. Baik, tepuk tangan untuk Bu Rati ini yang telah memberikan presentasinya kepada kita semua. Dan ini adalah merupakan budaya positif ya di sekolah kita. Semoga kita bisa melakukannya nantinya. Kalau baik, apalah kita lakukan untuk kebaikan kita di sekolah, apalagi di SMP sampai pada ini. Baiklah, kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya sebagai protokol mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Anda? Baik? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada semester 1 ini, kita buat dulu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu lahir dari peraturan kelas. Jadi ada 5 tahapan peraturan kelas. Kalau apa beda keyakinan kelas sama peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu datangnya dari kamu, ya. Jadi kamu yang membuat peraturannya, kamu apa yang tidak boleh, apa yang peraturan kelas misalnya memakai baju seragam yang lengkap, yang tidak memakai baju seragam yang lengkap, gitu. Nah, terus bedanya dengan peraturan, kalau peraturan itu adalah yang datangnya dari ibu. Misalnya, kamu tidak boleh memakai sepatu itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama-sama. Nah, itu bedanya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka nggak ada lagi yang namanya peraturan, tidak ada lagi yang namanya hukuman. Nah, yang ada itu adalah keyakinan kelas dan hukuman diganti dengan konsekuensi. Jadi kalau kamu melanggar keyakinan kelas, berarti apa konsekuensi yang akan diterima? Seperti itu. Dan kamu sendiri yang memikirkan apa jalan keluarnya dari permasalahan kamu. Tuh, jadi bedanya dengan Nurtila seperti itu untuk mereka. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ini apa namanya? Sticky note. Ya. Ibu bagikan sticky note ini. Sticky. Nanti apa yang kamu buat di sini? Yang kamu buat itu adalah motivasi. bukan peraturan yang ada di kelas ini nanti. Misal apa yang tidak boleh dilanggar. Misalnya kamu tidak boleh datang terlambat atau tidak memakai peraturan atau memakai aturan atau tidak memakai aturan. Langsung dibuat saja apa yang tidak boleh dilanggar. Halo, apa yang tidak boleh dilanggar di kelas ini. Jadi ini apa peraturan yang tidak boleh dilanggar di kelas ini menurut kamu? Tidak boleh membangkang.
Kalimat positif. Sekarang minta satu orang ke depan bacakan apa saja peraturan kelas yang dibuat oleh teman-teman. Siapa yang berani? Dimas itu jelas kok. Siapa? Dimas. Mas, boleh? Silakan. Oh, sini berdirinya. Oke. Kita Tidak boleh makan di kelas, Ya. tidak boleh terlambat, tidak boleh keluar masuk kelas, tidak boleh berisik di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh bolos piket, tidak boleh datang terlambat, berbicara sopan, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat, cabut saat jam belajar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih Dimas. Setelah kita baca, kita dengarkan Dimas tadi mengatakan apa saja peraturan tadi lebih banyak yang keluar, tidak boleh terlambat, ya kan? Tidak boleh berkata kotor, ya kan? Saling menghargai atau tidak boleh mentertawakan teman, ya kan? Tidak boleh membuli, ya kan? Tadi itu. Nah, sekarang Ibu minta satu orang ke depan menuliskan Wakil ketua kelas. kira-kira dari peraturan ini, peraturan yang kamu buat, ya, peraturan yang kamu buat ini, buat kalimat positifnya di sini. Nah, Ketos. kalimat positifnya, misal tidak boleh terlambat, apa kalimat positifnya? Ya, betul. Datang tepat waktu. Bagus. Siapa yang berani nulis ke depan? Ketos. Bisa. Siapa? Nah, siapa? Ella? Cici. Ya. Cici. Nah, dia Pak yang kamu lihat di sana, apa kira-kira kalimat positifnya yang keluar dari itu? Dan satu peraturan kamu cari kalimat positifnya. Tadi Berarti kalau katanya kalau peraturannya tidak boleh datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Buat nomor 1. Nah, kalau tidak boleh berkata kotor, apa kalimat positifnya? Sopan. Kata sopan. Apapun. Berbicara dengan sopan. Nah, Zizi kasihkan lagi Zizi. Sekarang ngomong. Alatnya dipegang dulu. Berbicara sopan, santun. Nah, kita lihat lagi ada peraturannya lagi. Tidak boleh makan, tidak boleh tidak boleh melanggar peraturan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam peraturan di sekolah, ya kan? Peraturan kelas. Kira-kira apa kalimat positifnya? Tidak boleh melanggar peraturan. Kira-kira apa kalimat positifnya? Ya, betul. Kita buat apa? Terus di sana tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman, berarti kata positifnya apa? Teman dengan siapapun boleh, atau berteman dengan baik. Saling menghargai. Kita tahu di atas satu itu atau saling menghargai. Lagi apa peraturannya? Nah, tidak boleh meribut, ya katanya. Tidak boleh meribut di dalam kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mengajar. Kebajikan itu berarti nilai kebaikan. Apa nilai kebaikan bisa? Contohkan satu di sini. Saling menghargai, nilai kebaikannya apa? Contohnya kalau saling menghargai berarti kita kan peduli dengan rasa. Berarti nilai kebaikannya adalah apa? Peduli. Nah, kalau datang tepat waktu, apa nilai kebaikannya yang bisa ditampil di sini? Disiplin. Betul. Sama buat ke depan. Nah, disiplin. Biar dia nak laju lah. Nanti Bapak tuh tulis tangan kiri mah. Mati. Sekarang kita buat tabel T dan Y. Sekarang untuk membuat tabel T ini kita kembali ke sini. Nah, kira-kira kita perhatian ya. Kira-kira yang positif yang ada di sana siapa yang bisa bantu ibu ke depan? Ayo. Lihat di sini apa yang positif. Kita kelompokkan dia menjadi yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Naila. Naila, coba. Motor. Nah, yang mana yang positif, yang mana negatif? Lihat dari peraturan kelas. Positif. Positifnya apa? Boleh? Ini kan kalimat positif. Terus apa lagi? Tadi di sini ada tidak boleh berkata kotor. Lagi yang satu. Rafani? Coba. Rafani coba. Apa lagi? Ayo siapa lagi? Teguh. Ibu Selfie mau. Selfie. Apa lagi? Tidak boleh berkata kotor. Yang negatifnya berarti positifnya apa? Bicara dengan sopan. Ya, betul. Sekarang kita lanjut lagi. Ini namanya. Jadi dari ini, dari tabel kamu lihat yang mana yang tugas guru, yang mana yang tugas siswa, yang mana yang tidak tugas guru, yang mana yang tidak tugas siswa. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, kira-kira mana yang tugas guru? Ya. Tahapannya adalah 5 tahapan untuk membuat yang namanya keyakinan ke kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini fungsinya yaitu peraturan atau yang apa-apa yang tidak boleh dilanggar selama kita belajar seni budaya bersama ibu. Tuh, ya. Jadi kita dapatlah tanggal saja di sini ya. Tanggal di sini ya. Keyakinan kelas kita. Nah, jadi inilah yang menjadi kesepakatan kelas. Kelas 81. Kelas 81. Oke, berarti ini adalah keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas ini dilanggar, apakah konsekuensinya? Membersihkan kelas, boleh. Memungut sampah di luar, di lingkungan sekolah. Membersihkan
Jadi keyakinan kelas kita kelas 81 mata pelajaran seni budaya sudah kita dapat, dan ini semoga bisa kita taati bersama-sama, dan begitu juga dengan konsekuensi yang sudah kita bersama-sama kita sepakati. Nah, untuk itu nanti setelah ini kita akan membuat dengan baik lagi kita buat dengan baik keyakinan kelas yang akan yang sudah kita musyawarahkan ini. Silakan dicatat di buku catatannya. Ini aja. Terus ini kita isi.